Selamat pagi God's Culture Church. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Sebelum memulai ibadah kita, saya mau sama-sama mengajak, sama-sama katakan, God is good. God is good All the time. all the time. God is good. God is good All the time. all the time. Mari yang siap untuk menyembah Tuhan, mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari God's Culture Church sorak-sorai buat Tuhan. Hey. Biar pagi hari ini kita bawa pujian hanya bagi Tuhan kita yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Oh, oh. Mari bangun pujian kita saudara. Kita mau deklarasikan kebesaran Tuhan kita. Mari sama-sama angkat pujianmu. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Mari lebih lagi angkat suaramu. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Boleh angkat tangan kita sama-sama, come on. Bertahtalah atasku. Ini setiap kami Tuhan. Ku mau hidup bagi. Mari sama-sama kita nyatakan. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dari imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Oh, oh. Deklarasikan, Kau Tuhan yang berkuasa. Sanggup bangkitkan Louder church. pengharapanku. Oh, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan Dahsyat Kau Tuhan. biar Tuhan yang bertata atas hidup kita. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Mari nyatakan, come on. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Tepuk tangan sama-sama. Oh Yesus, biar Kau bertahta atas kami Tuhan di gerejamu. Jesus. Oh, nyanyikan sama-sama. Oh, say, whoa, whoa.
Tuhan yang besar, amin. Dia satu-satunya Allah yang setuju, katakan yes. Lebih lagi, ayo lebih semangat lagi bagi Yesus. Come on. Woo. Yeah. Biar pujian kami nyatakan kerajaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Mari dengan semangat nyatakan. Oh Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Come on. Kau menjamin hidupku dengan percaya. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasaku di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Dengan percaya, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Siapa nama Tuhan kita sorakan? Yesus. Ya Allah yang luar biasa. Saya mau dengar jemaat Tuhan dengan singer katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin Dia keselamatan kita. Oh Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. boleh sambil angkat kedua tangan kita, come on. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami percaya Tuhan, Kau begitu nyata bagi kami. Oh Yesus, oh Jesus. Haleluya. Apapun masalahmu saudara, mari dengan iman. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Katakan semesta, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, mari sama-sama deklarasikan, Engkaulah Tuhan yang benar. Come on God's Culture Church, tepuk tangan buat Tuhan. Sorak-sorak. Wow, Jesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Perkasa dan ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami pagi hari ini, kami mau tetap percaya kami punya Tuhan bersama kami. Mari saudara siapkan hati kita untuk fokus hanya kepada Tuhan.
Seperti firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mari bawa hatimu. Hanya hati kita yang merindukan Tuhan. Sungguh mau mengejar Tuhan, membawa iman kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, Yesus, kami datang Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Come on sing. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Oh, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Mari segenap hati katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari bawa hatimu sembah Dia. Mari apapun situasimu saudara pagi hari ini, mari percaya bahwa ada Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang selalu ada. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya kepadamu saja Tuhan kami mau percaya.
Tuhan setia, Kau setia, Kau setia sampai selamanya. Kami tidak mau takut, kami gak ragu, sebab Tuhan besertaku, bersamaku selamanya. Ku tidak takut, ku tidak ragu, ku punya Tuhan besertaku. Sigiri araba kari araba kari araba kari arabo, sigiri diri diri hiri araba ya shande. Haleluya. Hiri araba lalaba lalaba kari araba arabo. Mari sembah Dia atas suaramu. Ku percaya, ku percaya Tuhan. Ya bararabarabarabarabarabo. Oh, haleluya. Sigiri arabakari 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 arabakari. Sigiri arabakari 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 arabo. Tuhan di atas segalanya, di atas segalanya. Di atas segalanya Tuhan. Oh hanya Engkau, oh hanya Engkau tempatku percaya, sumber kekuatanku di dalam-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Ku berlindung di dalam naungan-Mu, di dalam kuasa-Mu Tuhan. Ku tidak takut, sebab Tuhan sertaku. Yesus, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku. Mari sambil angkat tanganmu saudara. Kau kekuatanku, Kau penghibur, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi Yesus, Yesus. Mari sambil angkat tanganmu. Oh, kekuatanku, Kau penghibur,
sebuah janji. Oh, di setiap langkah aku kan bersembahkan hidupku bagi. Mari dengan imanmu katakan kau ada. Oh, kau ada di saat ku perlu. Kau setia, setia selalu selamanya. Selamanya. Oh, kekuatan kau menghibur. Tepati semua janji. Oh, di setiap langkah aku kan Berikan hidupku, katakan kau kekuatanku. Di setiap langkah aku kan memberikan. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Sekali lagi katakan kau ada. Kau ada di saat ku perlu. Kau setia selalu selamanya. Selamanya. Kau kekuatan, kau menghibur, kau tepati semua janji di setiap langkah. Jesus. Ku bagi kau kekuatanku, kau kekuatanku, kau penghibur, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah. Sekali lagi katakan kau kekuatanku. Yesus, Yesus. Memberikan hidupku, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Engkau kekuatan kami, Engkau keselamatan kami. Hanya padamu kami berlindung, hanya padamu kami berharap. Menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan ini, Engkaulah segalanya bagi kami. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kemurahan-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan masuk perjamuan kudus terlebih dahulu. Supaya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa mengangkat tangan. Nanti ada pelayan-pelayan Tuhan yang akan membantu Bapak Ibu Saudara. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri Bapak Ibu. Bagi kita yang belum percaya dan di bawah umur 12 tahun jangan mengambil perjamuan ini. Dan firman Tuhan berkata bahwa waktu kita makan dan minum dengan cara yang benar, Tuhan akan memberkati kita. Jadi kalau mungkin ada kesalahan, ada dosa yang mungkin kita belum akui, mari kita
minta ampun sama Tuhan, dan kalau masih ada ganjalan satu dengan yang lain, kita juga ingin belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Tuhan, sekali lagi kami menghadap-Mu dan kami bersyukur kami ada di dalam perjamuan Tuhan sendiri untuk mengingat kebaikan, anugerah Tuhan, kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih, dan kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu ampuni segala dosa kami, berkati, ampuni juga kalau mungkin ada orang-orang yang bersalah kepada kami mau belajar mengampuni. Tuhan, kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Berkati kami, layakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur kita. Setiap pribadi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita sebentar memberikan persembahan, izinkan saya untuk kita melihat bersama-sama dari satu ayat Bapak Ibu di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian Bapak Ibu, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu, nature-nya Tuhan adalah setia. Yang setuju katakan amin.
Nature-nya Tuhan adalah dia berbelas kasihan kepada kita semua. Apalagi ditekankan bahwa Tuhan memberikan kasihnya, belas kasihannya, kesetiaannya kepada mereka juga yang mengasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan setia dulu, sekarang, dan selamanya. Dan bagian kita sebagai gereja adalah memberikan yang terbaik untuk menyatakan bahwa untuk memberikan sebuah kasarnya seperti balas budi tentang kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Sehingga ada seorang penulis buku bernama Robert Schaeffer, di dalam sebuah bukunya In His Presence, dia menulis begini. Apa itu worship? Worship adalah ekspresi dari sebuah hubungan di mana Allah Bapa menyatakan dirinya dan kasihnya, memberikan anugerahnya yang kita responi dengan iman, pengucapan syukur, dan ketaatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan setia, mari kita menyembah kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan melalui apa? Pengucapan syukur kita dan ketaatan kita. Nah, seorang bernama Amy Carmichael, dia pernah menulis menyatakan sebuah pernyataan begini. You can always give without loving, but you can never love without giving. Bapak Ibu, kita tahu Tuhan setia. Karena Tuhan setia, kita mau menyembah Dia. Kita mau memberikan yang terbaik melalui ketaatan, melalui penyembahan kita. Dan dikatakan dia juga seorang pelayan khususnya di negara-negara miskin. Dia pernah berkata, kita bisa untuk memberi tanpa mencintai. Tetapi nggak mungkin kita mencintai tanpa memberi. Jadi Bapak Ibu, dari sini saya ingin mendorong kita bahwa waktu kita memberi bukan sebuah kewajiban. Bukan hanya sekedar, karena di gereja kita memberikan persembahan. Itu yang selalu saya tekankan. Tapi kita memberikan persembahan karena ini bagian daripada worship kita. Karena Tuhan kita setia. Dan karena kita bicara kita mencintai Dia. Karena gak mungkin orang mencintai tanpa memberi. Kita bisa memberi tanpa mencintai, tapi gak mungkin kita mencintai tanpa memberi. Oleh karena itu biarlah pemberian kita adalah ekspresi kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi pada pagi siang hari ini mari kita berikan persembahan syukur kita, mungkin persepuluhan kita. Mari kita berikan karena cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Bisa Asyar membantu untuk persembahan. Dan Bapak Ibu Saudara, sambil kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang kami ingin tekankan. Yang pertama, hari Selasa Bapak Ibu itu ada House of Prayer. Jadi kami ingin mengundang Bapak Ibu, ayo sama-sama mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan di dalam House of Prayer ini. Karena kita percaya waktu kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat jalan-jalannya. Nah Bapak Ibu, diumumkan juga akan ada KOM 100 ya Bapak Ibu. KOM 100 ini adalah pengajaran dasar daripada gereja, baik Gatot Subroto maupun God's Culture ini Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengundang Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti KOM 100, ayo terlibat di dalam KOM 100 ini. Nah kemudian Bapak Ibu, kami juga mengadakan yang namanya Bible Study. Tapi Bible Study ini Bapak Ibu, ini sudah hampir full kuotanya. Kemarin saya lihat sudah, sebenarnya saya nggak pengen lebih dari 35 orang. Ya Bapak Ibu, karena ini batch pertama dan memang ini sesuatu yang akan harusnya deeper, artinya lebih dalam dari KOM. Ini akan membuka banyak rahasia-rahasia kehidupan. Bagaimana kita harus meresponi kehidupan ini dari cara pandang Tuhan. Ya, jadi yang dibahas di Bible Study ini hal-hal yang cukup sesuai di Alkitab, seperti khotbah di bukit, dari Matius 5 sampai Matius 7, kitab Roma, kitab Galatia. Ada beberapa bicara tentang dasar-dasar daripada Pentakosta juga. Jadi Bapak Ibu, saya sebenarnya nggak pengen banyak-banyak orang karena kalau banyak-banyak itu jadinya cuma satu arah. Yang kami ingin kembangkan di sini adalah critical thinking. Bagaimana Bapak Ibu itu bisa menangkap kedalaman dari firman Tuhan, bukan cuma satu arah, tapi ada interaksinya. Nah jadi ini agak baru Bapak Ibu, dan ini juga bisa dibilang saya juga sedang mengembangkan disebutnya sistem pengajarannya. Tetapi jadi awalnya 35 orang, tapi yang kemarin daftar sudah hampir 40 Bapak Ibu. Jadi saya rasa ini hari terakhir bagi Bapak Ibu yang masih mau terlibat, bisa bisa daftar pakai scan QR
QRIS ya Bapak. Oh QR code Bapak Ibu. Kalau QRIS bayar ya. Ya ini gratis tapi ada persembahan Bapak Ibu. Ini QR code Bapak Ibu. Tapi ini hari terakhir dan setelah hari ini kita tutup ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak buka besar-besar dan kapan dibuka lagi batch berikutnya kita lihat hasil dari batch pertama dulu Bapak Ibu. Karena kalau batch pertama ini tanda kutip ternyata gitu-gitu aja berarti harus ada metode yang harus dirubah juga. Baik Bapak Ibu itu sedikit pengumuman. Kemudian apa lagi ya? Udah ya ada badminton Bapak Ibu. Ini bukan hanya anak muda tapi juga ya siapa aja yang memang bisa badminton. Ya bisa terlibat untuk olahraga, tapi Bapak Ibu tolong jaga kesehatan masing-masing ya. Jadi kalau memang sudah ada riwayat jantung, riwayat darah tinggi, tolong perhatikan, kami tidak bertanggung jawab untuk semua kejadian di lapangan Bapak Ibu ya. Karena saya di satu gereja pernah Bapak Ibu sama, wah ada komunitas badminton, main badminton. Ada om-om, Bapak Ibu maaf ya, ini bukan saya bilang orang tua nggak boleh, tapi om-om dia bilang, oh saya sehat saya ini. Ya Bapak Ibu ketika main tiba-tiba dia diam dan pingsan, untung nggak apa-apa. Tapi ternyata punya riwayat jantung. Nah Bapak Ibu badminton itu memang fun, memang resep ya kalau bahasa Sundanya, pikaresepen, tetapi juga kita harus tahu batas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bebas untuk siapa aja, tetapi ayo kita mau yang penting olahraga ya supaya badan kita sehat. Nah kemudian Bapak Ibu apalagi ya, udah ya. Dan kami ingin menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir atau kedua kali hadir di tempat ini Bapak Ibu. Kalau ada mungkin bisa lambaikan tangan aja sebentar Bapak Ibu. Kalau ada yang pertama atau kedua kali, haleluya, banyak yang malu-malu. Tiap minggu itu ada Bapak Ibu, maaf ya. Teman-teman pemerhati jemaat selalu bilang, wah tiap minggu itu selalu ada. Tapi memang ini orang Sunda, Pastor Aris. Di tengah-tengah kita ada Pastor Aris, Bapak Ibu bisa tepuk tangan. Orang Indonesia dikenal itu ramah. Tapi orang Jawa Barat dikenal bukan hanya ramah tapi pemalu. Ya, angkat tangan pun mikir, wah ini dampaknya apa nih begitu. Jadi Bapak Ibu selamat datang untuk kita semua, siapapun kita yang baru pertama kali, kedua kali hadir. Kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu sebentar kita akan dilayani seorang hamba Tuhan yang rasanya nggak terlalu asing. Tapi memang bagi beberapa mungkin agak asing. Ya Bapak Ibu saya percaya hamba Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita. Saya mengenal beliau 15 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan pertama kali juga nggak kenal-kenal amat. Saya berkesan karena beliau itu yang pertama kali pimpin doa Bapak Ibu. Dan saya lihat ini orang Indonesia doanya wah keren. Saya banyak contoh dari doanya Bapak Ibu. Kalau tangan saya begini-begini nah karena beliau Bapak Ibu ya. Karena doanya itu ekspresif sekali Bapak Ibu. Nah tadinya saya mau tampilin Pastor. Ada video tahun 2009 saya masih pakai handphone Nokia videonya. Tapi bagi saya begini, wah ini nih cara doa seperti ini yang saya jarang lihat. Nah Bapak Ibu 15 tahun saya belajar sama beliau. Saya merasa beliau kakak rohani, mentor rohani. Dan Bapak Ibu saya percaya kita juga akan bertumbuh waktu kita buka diri kita dan mendengar firman Tuhan ini baik-baik. Oleh karena itu saya undang kita semua bagi berdiri bersama Bapak Ibu. Dan mari kita sambut dengan tepuk tangan Pastor Aris dari Singapura. Puji Tuhan. Haleluya, shalom saudara semuanya. Sebelum saudara duduk kembali ya ke kanan kiri saudara dan katakan kepada mereka, firman Tuhan akan mengubah kehidupanmu. Haleluya. Dan silakan duduk saudara semuanya. Terima kasih Pastor Fandi dan juga selamat ya kepada gereja ini. God's Culture Church yang baru saja melewati ulang tahun yang ke-7. Jadi saya pertama-tama ingin wish you a happy belated birthday dan juga anniversary kepada gereja ini. Dan saya percaya bahwa angka 7 itu selalu melambangkan satu siklus yang telah komplit. Di mana saudara Tuhan sedang memulai siklus yang baru. Dan saya percaya bahwa ini adalah awal daripada satu siklus yang baru. Di mana Tuhan akan membawa saudara lebih dahsyat lagi, lebih berdampak lagi untuk kota Bandung. Dan saudara, kehidupan saudara yang sejajar dengan destininya gereja, itu Tuhan akan pakai. Tuhan akan angkat saudara. Dan saudara akan memasuki satu siklus yang baru juga di dalam kehidupan saudara. Di mana saudara akan mengalami lawatan Tuhan,
pertumbuhan, dan juga saudara akan dijamah oleh Tuhan dengan lebih dalam dan lebih dahsyat lagi. Siapa setuju bisa berkata amin. Dan oleh sebab itu saya ingin pertama-tama ucapkan selamat juga kepada Pastor Fandi dan Ciaya. Dan saya percaya Tuhan akan pakai dan juga urapi beliau lebih dahsyat lagi. Untuk semua pengorbanan yang dia telah lakukan untuk gereja di sini, untuk jemaat. Saudara, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus dan juga untuk Pastor Fandi dan juga Yaya ya. Amin saudara. Saudara, mari kita semua tunduk dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami merasakan hadirat-Mu yang begitu nyata di tempat ini. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, lewat firman dan juga hadirat, Engkau akan membawa pertumbuhan. Engkau akan mengubah cara berpikir kami. Karena Tuhan, saat cara berpikir kami berubah, baru Tuhan, kehidupan kami akan mengalami perubahan. Oleh sebab itu hari ini biarlah kami semua bisa konsen, bisa fokus dan bisa menerima pewahyuan yang Engkau telah sediakan bagi gereja ini. Saya berdoa dan kami semua serahkan ibadah ini kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Sekali lagi saudara, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus ya. Amin. Nah saudara, hari ini saya ingin membawa saudara kepada kitab Markus. Di mana saudara, saya ingin membacakan kepada saudara perumpamaan penabur benih. Dan saya percaya saudara sudah pernah membaca dan sangat familiar dengan perumpamaan penabur benih di sini. Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Firman Tuhan berkata, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Siapa di sini adalah tanah yang baik? Angkat tangan saudara. Amin. Saudara, ia tumbuh dengan suburnya dan mulai berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, kita semua sangat familiar, right, dengan perumpamaan di sini. Saudara, kita tahu bahwa seorang penabur, dia datang untuk menabur. Dan ada sebagian daripada benih tersebut jatuh di, yang pertama di pinggir jalan. Dan ada sebagian jatuh saudara di atas tanah yang berbatu. Dan ada juga yang jatuh di semak berduri. Dan sebagian lainnya jatuh di atas tanah yang baik. Nah saudara, benih yang jatuh di atas tanah yang baik itu tidak semuanya bertumbuh dengan maksimal. Alkitab berkata ada yang bertumbuh 30 kali lipat. Ada yang menghasilkan 60 kali lipat. Dan ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Saudara, saat kita semua baca perumpamaan di sini, rata-rata kita semua mengalami satu pandangan, gambaran bahwa pesan daripada perumpamaan di sini adalah pentingnya kualitas tanah atau hati kita saat kita sedang mendengar firman Tuhan. Setuju dan betul gak saudara? Dan saudara, kita di sini waktu mendengar perumpamaan di sini sangat saudara hati-hati terhadap sikap kita, terhadap hati kita saat kita sedang mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena kita semua saudara ingin mendapatkan hasil saat firman ini jatuh kepada tanah yang baik. Dan oleh sebab itu kita sangat hati-hati sekali untuk menjaga dan mempersiapkan hati untuk saat kita mendengar firman Tuhan. Tetapi saudara, jikalau kita pelajari lebih dalam lagi konteks budaya pertanian di era Yesus, saudara, kita akan mendapat sedikit pencerahan baru tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat perumpamaan di sini. Saudara, di era Yesus, cara petani menjalani pertanian sangat beda dengan metode pertanian era modern hari ini. Saudara,
Di era Yesus, petani menabur benih, right, di luas ladang terlebih dahulu. Dia saudara datang ke sebuah ladang dan saudara dia tidak peduli, right, ladang itu tipenya seperti apa. Tetapi dia begitu datang ke ladang, dia langsung menabur benih, right, dan tidak peduli kondisi ladang saat itu seperti apa. Dan saudara, dia saudara tahu bahwa ada beberapa benih yang akan jatuh ke tanah yang tidak baik. Itu sebabnya waktu saudara baca di perumpamaan di sini, waktu sang penabur menabur benih dan benihnya jatuh di atas batu, dia tidak berhenti dan mengumpulkan kembali benih tersebut untuk ditabur kepada tanah yang baik. Benar gak saudara? Dia tidak peduli saudara, benih itu jatuh di mana. Dia begitu datang ke ladang, dia terus tabur benih tersebut. Dan kenyataan di sini saudara telah baca. Benih tersebut walaupun jatuh di tanah yang berduri, dia tidak berhenti. Dan mulai menuju ke tanah yang lebih baik untuk menabur di sana. Dia tetap menabur dimanapun benih itu jatuh di atas ladang, di atas luas ladang tersebut. Amen. Nah saudara, artinya saudara, cara metode pertanian di era Yesus itu sangat beda dengan cara kita hari ini saudara. Di era Yesus setelah mereka menabur benih, baru petani mulai membajak tanah tersebut. Tetapi kalau misalnya cara atau metode pertanian era hari ini, petani membajak tanah terlebih dahulu, baru menabur benih. Benar gak saudara? Oke, right? Nah saudara, jadi saudara, dimanapun benih itu jatuh, tanah tersebut, sang petani akan membajak tanah tersebut. Supaya benih yang jatuh di atas tanah itu, dengar ini baik-baik, memiliki kesempatan untuk bisa masuk, tertanam, dan mungkin membuah hasil. Nah saudara, lain dengan metode pertanian hari ini. Hari ini saudara kita membajak terlebih dahulu. Kita memilih tanah yang baik terlebih dahulu. Dan kita membajak tanah tersebut. Baru kita menanam benih. Saudara, perbedaan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus, Tuhan, sebagai petani, dia saudara tidak peduli dengan kondisi hati kita hari ini. Tetapi saudara, dia sebagai penabur memiliki tekad untuk terus menabur di dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini hati kita sedang keras. Walaupun hari ini hati kita sedang tawar. Walaupun hari ini kondisi kita tidak maksimal untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Tetapi Tuhan kita sang penabur tidak peduli. Dia hari ini bertekad untuk terus menabur firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena bagi dia tahu hari ini kondisi kita tawar atau keras oleh akibat musim yang kita semua sedang alami. Dan dia tahu musim kehidupan pasti satu saat akan berubah. Dan pada saat musim kehidupan kita berubah, benih yang dia telah tabur pasti akan masuk. Dan saat itu masuk akan berubah, menjadikan tanah kita subur. Dan akhirnya benih itu akan berbuah hasil 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ayo kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya saudara, arti kata petani di Alkitab, jikalau saudara simak, saudara, dalam bahasa Yunaninya, artinya adalah husbandman or tiller of the soil. Yaitu seseorang yang kerjanya menggarap atau mempersiapkan tanah, supaya tanah ini bisa menghasilkan panen. Jadi saudara, Yesus sebagai seorang petani atau penabur, dia saudara tidak peduli kondisi kita hari ini itu seperti apa. Kenyataannya saudara, dia tahu di dalam diri kita, ladangnya Tuhan yang dilambangkan sebagai hati kita, kehidupan kita, atau sebagai kolektif, sebagai gereja. Itu semuanya memiliki potensial.
saudara, setiap kita berpotensial memiliki semua tipe tanah yang disebut lewat perumpamaan hari ini. Karena saudara, kita akan mengalami musim-musim yang berbeda. Saudara, waktu kita mengalami musim dingin, tanah kita akan menjadi keras seperti batu. Waktu kita mengalami, saudara, musim-musim yang panas, saudara, kadang-kadang simak berduri akan muncul dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, kita tidak bisa menerima firman Tuhan secara maksimal. Tetapi saudara, bukan berarti Tuhan akan berhenti untuk menabur di dalam kehidupan kita. Karena dia tahu, saudara, apapun musim yang kita semua sedang alami, Tuhan tahu dia pasti tetap akan bekerja. Dan musim kehidupan kita saat berubah, disitulah firman Tuhan akan masuk dan mulai membuat perubahan dan membawa hasil dan buah panen dari kehidupan kita masing-masing. Siapa setuju bisa berkata amin? Saudara, kita lihat contoh di sini, saudara. Yesaya pasal 55, 10 sampai 11. Alkitab di sini berkata, sebab seperti apa, saudara? Dan sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Wow. Perhatikan baik-baik, saudara, di sini. Hujan dan salju itu dua-duanya dikirim oleh Tuhan untuk menyuburkan dan untuk menumbuhkan tanah kita. Jadi saudara, air hujan atau salju itu melambangkan kehidupan kita yang sedang mengalami musim yang berbeda. Saudara, saat kita sedang mengalami musim salju, ya, saudara, hati kita menjadi keras. Benar gak, saudara? Kita dengar firman Tuhan, kayaknya, saudara, firman Tuhan tidak bisa masuk. Kita juga ogah datang ke gereja. Kita juga ogah, saudara, untuk datang berdoa. Tetapi, saudara, walaupun kita ogah, Tuhan tidak putus asa untuk terus menaburkan benih kepada diri kita. Tetapi saudara, tanpa kita sangka, saudara, kenyataannya waktu kita sedang mengalami salju di dalam hati kita, salju tersebut, kesusahan yang kita semua sedang alami, itu seperti salju. Dan tanpa kita sadari, kenyataannya dua-duanya, air hujan dan salju, dua-duanya sama menyuburkan tanah kita. Saudara, air hujan dan salju menyuburkan tanah kita karena dua-duanya mengandung zat nitrogen. Tetapi saudara, cara salju mengeluarkan zat nitrogen ke tanah untuk menyuburkan tanah tersebut jauh lebih efektif daripada air hujan kenyataannya. Itu sebabnya setelah musim salju selesai, musim semi tiba, pertumbuhan semuanya langsung berbuah, berhasil dan panen. Benar gak, saudara? Kenapa? Karena saudara, waktu musim salju, waktu salju datang, jatuh ke atas tanah, secara perlahan-lahan zat nitrogen dikeluarkan. Dan karena frekuensinya sangat pelan, tanah tersebut mampu menyerap zat nitrogen tersebut dengan maksimal. Lain daripada air hujan. Memang saudara, air hujan turunnya sangat deras ke atas tanah. Dan zat nitrogen juga dikeluarkan. Tetapi karena deras aliran airnya, tanah tersebut tidak maksimal untuk menyerap semua zat nitrogen. Artinya saudara, waktu kita sedang melewati masa-masa musim salju, kesusahan yang kita alami, kepahitan yang kita alami, masalah yang kita harus telusuri, semuanya ini adalah salju yang Tuhan pakai untuk secara perlahan mengeluarkan zat nitrogen di dalam hati kita dan kehidupan kita. Dan saudara sedang menyuburkan kita. Saudara, siapa setuju
pelajaran-pelajaran yang lebih bermakna, semuanya kita dapati waktu lagi susah, bukan lagi semua baik-baik saja. Waktu kita sedang lagi enak-enaknya, kita nggak belajar apa-apa. Kita hanya tahu enak aja. Tetapi waktu kita lagi menjalani kesusahan, siapa setuju? Pelajaran-pelajaran yang kita semua sedang alami di lembah, itu jauh lebih bermakna dan jauh lebih bisa kita terima dan kita ingat selamanya. Daripada waktu saat kita semua sedang baik-baik saja. Dan ini yang Tuhan sedang sediakan. Saat kita sedang susah, Tuhan sedang mengeluarkan zat nitrogen untuk menyuburkan hati kita semuanya. Kenapa saudara? Karena dia tahu musim salju, musim kering tidak akan bertahan lama. Karena saat kita terus setia kepada Tuhan, dia akan mengubah musim kehidupan kita. Dan saat musim semi tiba, hati kita sudah siap untuk menerima segala berkat Tuhan. Dan kita akan menghasilkan panen 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ayo kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, saya baca di sini dalam bahasa Inggris. Lessons we draw during winter stay within us longer than during good times. Ya saudara, right? Itu sebabnya saat kita sedang lagi susah, jangan putus asa. Ke kanan kiri saudara katakan jangan putus asa. Waktu usaha kita lagi susah, jangan putus asa. Karena kenapa? Tuhan tetap setia dan terus sedang menabur di dalam kehidupan kita. Dan saat kita setia, saat kita tidak putus asa, kita akan mendapati pelajaran-pelajaran penting. Dan bermakna untuk musim berikutnya yang akan membawa keberhasilan panen yang lebih besar daripada sebelumnya. Saudara, di sini saudara kita harus tahu bahwa Tuhan tetap setia. Dan kita seperti Tuhan sebagai seorang penabur harus juga sama. Tetap setia untuk menabur iman. Tetap setia untuk menabur doa. Tetap setia untuk percaya. Dan jangan berhenti menabur. Karena saudara, pada waktu yang indah, musim semi akan tiba. Dan kita akan mengalami pertumbuhan dan panen yang jauh lebih indah daripada sebelumnya. Siapa setuju bisa berkata amin. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah pesan yang Tuhan ingin bagikan kepada kita lewat perumpamaan penabur benih. Saudara, bukan hanya kita sebagai setiap individu, tetapi sebagai gereja pun juga sama. Karena gereja juga akan mengalami musim-musim yang berbeda-beda. Ada gereja yang sedang mengalami musim semi. Ada gereja yang sedang mengalami musim panas, musim salju. Tetapi saudara, di musim apapun yang Tuhan sedang taruh, yang penting kita itu jangan putus asa. Yang penting kita harus tetap setia. Yang penting kita harus tetap menabur. Karena saudara, pada waktu yang indah semuanya akan tiba-tiba berubah dan kita akan tercengang-cengang melihat keajaiban Tuhan saat panen itu muncul 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara, Gereja City Harvest mengalami 10 tahun musim salju. Saudara, saljunya itu bukan salju, badai salju saudara. Saudara, Gereja City Harvest Church itu tertimbun oleh salju yang sangat berat dan sangat dingin sekali. Selama berapa tahun saudara? 10 tahun. Dan waktu musim salju saudara, semuanya menjadi keras. Semuanya menjadi kering. Tidak berbuah, tidak ada panen. Dan seakan saudara kita melihat satu persatu pekerjaan Tuhan. Bukannya bertambah malahan berkurang. Jumlah yang tadinya jumlah yang seperti daun atau buah sangat lebat tiba-tiba menjadi kering satu persatu. Pohon-pohon yang kita tanam satu persatu sudah tidak lagi berbuah, tidak berhasil dan malahan sudah meninggalkan gereja kita. Saudara, kita mengalami begitu banyak kesusahan. Tetapi saudara, pada saat kita saudara sedang di musim salju, puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita terus setia kepada Tuhan. Kita terus berdoa.
Kita terus tidak putus asa. Setiap hari kita saling membangunkan sesama untuk terus berharap karena musim salju itu tidak akan bertahan lama. Dan kita terus berdoa, Dan akhirnya saudara, kita mulai melihat musim semi kembali lagi di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan gereja. Hari ini saudara, jumlah gereja yang kita telah tanam sudah melebihi jumlah gereja yang sebelum kita mengalami krisis. Saudara, kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan. Amin, right? Hari ini saudara, dulu kita hanya saudara memiliki 2 ibadah. Sekarang ini saya baru saja kasih tahu Pastor Fandi, kita sudah memulai ibadah ketiga. Jam 1.30 di tempat ibadah raya, di main auditorium kita. Sekarang kita memiliki 3 ibadah. 1.30, jam 5 sore hari Sabtu, dan hari Minggu jam 10 pagi. Sekarang ini saudara, ibadah Indonesian Service pun yang tadinya berhenti, sekarang sudah mulai lagi. Saudara, satu persatu kita mulai melihat apa yang telah kita hilang. Apa yang telah kita hilang itu Tuhan kembalikan. Dan saudara, kita mulai melihat lagi saudara. Right, keuangan kita sudah pulih lagi. Right, hati-hati kita juga semua sudah pulih lagi. Dan kita sudah mulai melihat lagi, berharap lagi. Melihat masa depan yang lebih indah dan lebih cerah daripada sebelumnya. Dan saudara, saya percaya ini hanya 30%. Ini hanya 30 kali lipat. Karena masih ada 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan ini juga akan sama terjadi di tempat ini. Merintis gereja itu sangat sulit. Merintis gereja itu seakan kita sedang melewati musim apa saudara? Musim summer, musim kering. Ya, susah, musim panas. Ya, rintis gereja itu seakan kayak musim panas, saudara. Semuanya itu susah. Tetapi jikalau kita tetap setia, kita tetap ceria, kita tetap sukacita, kita tetap percaya, kita terus nabur, saudara. Satu hari musim semi akan tiba. Dan kita semua pasti akan mengalami panen besar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Juga untuk usaha saudara. Juga untuk kehidupan pernikahan saudara. Juga untuk hubungan saudara. Semuanya akan mengalami musim yang berbeda-beda. Tetapi yang paling penting, pelajaran penting adalah apa? Tetap setia. Jangan putus asa. Terus menabur. Terus menabur. Terus menabur. Karena Tuhan sedang bekerja di balik penaburan tersebut. Siapa setuju bisa berkata amin. Saudara, ngomong-ngomong tentang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Apa artinya? Mari kita simak lebih dalam lagi. Saudara, kita lihat seseorang yang sudah memiliki tanah yang baik, ya. Karena dia memiliki tanah yang baik, Alkitab berkata, saudara, tanah ini mampu menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah, saat kita semua membaca saudara perumpamaan di sini, kebanyakan kita memiliki satu pengertian, dan pengertian itu sangat standar sekali, yaitu apa? Walaupun hati kita baik, tapi belum tentu hati yang baik ini semuanya akan menghasilkan 100 kali lipat. Benar gak saudara? Nah, gambaran kita adalah apa? Misalnya di tempat ini saudara, ya, waktu saya lagi khotbah, orang bilang di tempat ini pun juga sama, ada sebagian 30%. Hatinya tuh kapasitasnya 30%. Ada sebagian di sini kapasitas hatinya 60%. Ada sebagian di sini kapasitasnya 100%. Nah, saudara, jadi kita di sini diajarin, ya, kita harus tahu kondisi hati kita itu seperti apa. Dan boleh dibilang kita harus bisa menerima. Jikalau kapasitas hati kita adalah 30%, ya 30%. Kalau kapasitas kita 60%, ya 60%. Tetapi kalau misalnya kapasitas kita 100%, wah, ini yang elit. Nah, saudara, masalahnya kalau kita memiliki pengertian seperti ini, kita saudara jadinya membanding-bandingkan hati, kondisi hati. Lu berapa? 60%. Wah, gua 100%. Gua ini berkenan kepada Tuhan. Haleluya ya. Lu berapa? 30%. Wah, kurang. Gua ini 60%. Nah, ini bisa terjadi.
Yaitu saudara kita mulai membanding-bandingkan kapasitas kita. Itu pertama saudara. Yang kedua, jikalau kita harus menerima bahwa ini adalah kapasitas kita yang Tuhan berikan. Artinya apakah kita salah untuk mendambakan 60%, 100% bagi diri kita? Benar gak saudara? Nah saudara, yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah apa saudara? Yang Tuhan ingin bagikan adalah apa? Setiap kita itu memiliki potensial tanah yang berbeda-beda. Tetapi setiap kita pun juga sama memiliki potensial tanah kita berubah menjadi tanah baik. Benar gak saudara? Ini yang telah kita tadi sampaikan. Dan pada waktu tanah kita berubah menjadi baik, setiap kita tanah yang baik tersebut juga sama memiliki potensial untuk panen 30%, 60%, 100%. Artinya saudara, kita harus tahu, kita ini memiliki potensial untuk apa? Panen besar. Panen kita pun dan kuasa benih yang Tuhan ingin taruh di dalam kehidupan kita. Saat kita menerimanya, Tuhan ingin kita sadar. Kuasa benih ini sangat luar biasa. Karena kenapa? Mampu menghasilkan 30% dan tidak berhenti. Terus bertumbuh 60% dan tidak akan berhenti. Terus bertumbuh menjadi 100% atau maksimal. Ini adalah kuasa firman Tuhan yang mampu mengubah dan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya waktu kita datang ke gereja, waktu kita mendengar firman, saudara harus konsen jangan main Instagram. Saudara harus fokus jangan main sosmed. Kenapa? Karena saudara, waktu kita dapat firman Tuhan, benih itu begitu langsung masuk di dalam tanah kita, wah, dahsyatnya saudara. Karena benih itu mampu menghasilkan langsung 30%, langsung 60%. Nah saudara, sekali lagi saudara, di era Yesus, semua yang paham dengan agrikultur dan pertanian tahu benar bahwa hasil secara rata-rata panen tuayan yang paling maksimal di era Yesus adalah berapa saudara? 8-10 kali lipat saja. Jadi artinya saudara, di era Yesus, petani yang paling canggih, secanggih-canggihnya itu hanya bisa mampu menghasilkan 8-10 kali lipat panen saja dari satu benih. Tetapi Yesus hari itu langsung berkata kepada mereka, benih ini beda dengan benih kamu. Karena benih ini mampu menghasilkan langsung 30 kali lipat. Saudara, orang yang tahu agrikultur hari itu saudara, saat itu udah pasti akan ketawa. Karena di dalam pikiran mereka tidak mungkin ada benih yang secanggih itu. Tetapi yang Yesus ingin bagikan dan tekankan kepada kita adalah apa? Benih ini, benih firman Tuhan jauh beda dengan benih yang biasa. Karena pada saat benih ini tertanam di dalam kehidupan kita, itu mampu langsung menghasilkan. Saudara, yang paling besar hari itu adalah 10 kali lipat. Jadi 3 kali lebih produktif daripada benih yang baik hari itu saudara. Wow. Saudara, di sini saudara, Yesus ingin kita semua sadar. Waktu kita mendengar firman Tuhan. Saudara, saat firman Tuhan itu begitu masuk di dalam tanah kita, kehidupan kita, saudara, itu panennya bukan hanya besar, tapi sangat cepat hasilnya. Dan menghasilkan saudara 3 kali lebih besar daripada panen yang biasa. Saudara, siapa ingin memiliki panen besar di dalam kehidupan saudara? Caranya firman Tuhan. Karena waktu kita mendengar firman Tuhan, satu saja benih langsung mampu mengubah kehidupan kita. Saudara, tahu nggak sedikit kesaksian? Ada seorang influencer di Singapura. Saya nggak tahu apakah saudara familiar dengan beberapa influencer di Singapura. Ada satu influencer di Singapura yang lumayan terkenal hari ini, yang mempunyai nama akun Simon Boy. Simon Boy.
Oke, right, Simon Boy di sini saudara, right? Nah, saya percaya kalau misalnya saudara kenal baik dengan suasana di Singapura, saudara pasti tahu dan kenal orang ini atau influencer ini saudara. Nah, saudara, di tahun 2019, Simon Boy ini adalah seseorang yang kehidupannya sudah babak belur. Karena saudara, dia ini terikat dengan kecanduan narkoba dan juga keluar masuk penjara dan rehabilitasi selama hampir lebih 17 tahun. Saudara, dia ini tidak pernah mampu menyelesaikan masa rehabnya di rehab center. Dan oleh karena kehidupannya yang sudah kacau dan hancur, ia sempat mencoba untuk beberapa kali bunuh diri. Tetapi saudara, di saat kehidupannya sedang terpuruk dan sedang bobrok saudara. Di tahun 2019, ya saya ada slide berikutnya. Okay, right? Di tahun 2019, ia datang ke gereja City Harvest Church. Wah, haleluya. Nah, saudara, pas hari itu yang khotbah siapa saudara? Yours truly, Pastor Aris. Haleluya, right? Nah, kebanyakan kita kalau datang ke gereja saudara, kita pilih-pilih. Siapa hari ini khotbah? Pastor Niko, gua datang. Haleluya. Siapa yang khotbah? Pastor Aris, gua nggak datang. Haleluya, amen. Right? Karena orang ini nggak terkenal. Kayaknya kesannya ya biasa-biasa saja. Ya, kesannya kayaknya ini ya nggak keren, nggak hebat. Siapa yang khotbah? Wah, kalau misalnya orang yang terkenal, saya datang. Orang yang tidak terkenal, saya nggak datang. Gue online saja. Karena online bisa setengah dengar, setengah tidur. Haleluya. Right? Tetapi saudara, hari itu, puji Tuhan. Karena dia adalah orang yang masih belum percaya, dia tidak kenal siapa itu Pastor Aris. Dia datang saudara di tahun 2019. Dia datang ke gereja City Harvest Church. Dan sempat juga masuk di dalam komunitas sel. Nah, pada tanggal, saudara bisa, kalau saudara barangkali tidak bisa melihat ya. Tapi jika saudara bisa lihat di sini ya. Tanggalnya berapa saudara? Oktober 56, 2000. Nah saudara, ia di ibadah raya mendengar khotbah saya yang judulnya adalah Beautifully Broken. Nah saudara, saya memberikan sebuah contoh lewat seni Jepang namanya kintsugi. Yaitu sebuah seni keramik yang tidak membuang pot atau seni keramik yang sudah pecah. Tetapi dengan memakai lem khusus dan juga serbuk emas, keramik yang sudah pecah tersebut ditempelkan kembali untuk dijadikan sebuah seni atau hiasan keramik yang baru dan indah. Dan malahan setelah jadi, harganya itu lebih mahal daripada sebelum keramik itu pecah. Nah, lewat ilustrasi ini saya samakan dengan dan juga sampaikan bagaimana Tuhan itu mampu mengambil segala kehancuran keping kehidupan kita untuk dijadikan baru olehnya. Tetapi saudara, Tuhan tidak akan berhenti di sana. Setelah kita dipulihkan, kehidupan kita dijadikan lebih indah, lebih berhasil, dan lebih berharga daripada sebelumnya. Saudara, Simon Boy hari itu, di ibadah hari itu, mendengar dan menerima benih firman yang penuh kuasa di kehidupannya. Dia datang saudara, dia mendengar firman tersebut sebagai seperti satu benih kecil. Dia langsung terima. Dia langsung terima. Di dalam kehidupannya saudara. Nah saudara, dia mulai mengalami perubahan. Nah saudara, saya ingin saudara lihat perubahan kehidupannya lewat komunikasi saya dengan beliau 1 tahun setelah ia mendengar firman Tuhan di tahun 2019. Ingat ya saudara, 2019 dia datang, dia mendengar firman. Dan saudara, 1 tahun setelah itu adalah apa saudara? 2020 COVID. Tidak ada gereja. Nah, satu hari saudara, waktu saya sedang di rumah saja, saya dapat langsung DM dari dia. Nah, saya taruh DM-nya. Nah, saudara, DM-nya saudara, ini tidak ada ininya ya, tidak ada tanggalnya. Oh, ada tanggalnya di sini. Tanggalnya berapa? Kapan saudara? 15 Oktober. Pas 1 tahun. Benar saudara? Nah, saudara, lihat bagaimana waktu Simon Boy di tahun 2019 datang ke gereja, mendengar firman Tuhan dan mengalami perubahan besar.
Saudara, dia bilang begini, Pastor Aris, saya baca dalam bahasa Inggris ya. Saudara kayaknya rata-rata juga bisa ngerti lah ya. Pastor Aris, I'm from N419. Pastor Jeremy Zone. I just want to thank you for your sermon on Beautifully Broken last year. That was the sermon that encouraged me to walk into the New Charis mission, to not only receive help, but also to come to experience God's faithfulness once again. I've been struggling with drug addiction for 17 years at the age of 33. But it was that verse in Luke 22, 31, 32. Saudara, dia masih ingat ayat benih firman yang masuk di dalam kehidupan dia. Yaitu apa? Benih firman Lukas pasal 22, 31, 32. That strengthened me and I'm able to complete my program and decided to continue staying there. Artinya hari itu saudara, dia mengalami satu pencerahan dan dia bertekad untuk mendaftarkan diri dia untuk masuk lagi ke rehab. New Charis Missions. Dan dia bertekad untuk kali ini menyelesaikan program rehab tersebut. Saudara, dia masuk dan sudah melewati rehab selama 1 tahun. Saudara, few months ago, there was an incident where 2 were charged for the murder of Megan Kung. She is my daughter, who are 4 years old, and one of the accused is my ex-wife. This incident was during my program. I struggled so much during then, but I never failed to meditate upon this verse. And thankfully to God, I managed to persevere on. I've come to forgive my ex-wife and her then boyfriend who committed that crime, all because he first loved us. Therefore, I can love them. Begitu dia masuk, langsung iblis mencoba untuk menghentikan kemajuan dia. Begitu dia masuk, saudara, kali ini dia mengalami satu krisis berat. Karena kenapa? Karena dia harus masuk penjara, anak dia yang baru umur 4 tahun, putrinya dia harus serahkan kepada istrinya yang sudah cerai. Istrinya memiliki pacar baru. Dan kedua-duanya menganiaya anaknya. Menganiaya, memukul anaknya sampai akhirnya mati. Saudara, hari ini, jikalau saudara Google dan saudara pergi ke Instagram Singapura, news feed Singapura seperti Mothership atau Straits Times. Minggu ini baru saja sidang ini dijalani. Dan saudara bisa melihat dan membaca apa yang kedua orang ini lakukan kepada putrinya yang baru 4 tahun. Bukan hanya keji, bukan hanya jahat, di luar pikiran manusia. Bagaimana seorang anak 4 tahun dianiaya sampai akhirnya mati, meninggal dunia. Waktu dia mendengar hal tersebut, dia marah. Dia mau keluar dari program rehab, mencari istrinya, mencari pacarnya untuk membalas dendam. Tetapi saudara, waktu dia ingin keluar dan menghentikan program rehabnya, dia bilang saudara, dia ingat dengan benih yang Tuhan berikan kepada dia. Lukas pasal 22, 31-32. Bahwa satu hari nanti, jikalau Tuhan sudah selesai pekerjaannya di dalam diri dia, dia akan menjadi kesaksian bagi orang di luar sana. Saudara, dia bilang begini, akhirnya dia bertekad. Untuk apa saudara? Bukan untuk membalas dendam, tapi ingin mengampuni. Saudara, minggu ini waktu sidang ini berjalan, semua Singapura membaca dan melihat kekejian istri dan pacarnya lakukan terhadap anaknya. Saya langsung WA Simon Boy. Saya bilang, Simon, I'm praying for you. Stay strong in God. Dia bilang, Pastor, I am suffering on the inside. I say, God is with you. Saudara, dia bilang begini, thank you for letting me know that I have a calling and that is to strengthen my brothers and sisters when I've turned back. Puji Tuhan, dia bilang, I've completed my program. And I'm staying on to continue to serve in the ministry. Ini adalah anaknya, Megan Kung. Slide berikutnya, saudara. Saudara, siapa setuju bahwa perubahan yang Simon Boy alami itu adalah hasil daripada benih firman yang tertanam
di dalam tanah yang baik. Yang tanah yang diubah menjadi baik. Dan siapa setuju? Seseorang yang sudah terbiasa dengan balas dendam, berkelahi, untuk bisa memaafi, untuk bisa mengampuni, untuk bisa terus setia menjalani program sampai tuntas. Itu adalah hasil benih firman Tuhan yang mampu menghasilkan 30%. Siapa setuju bisa berkata amin. Tetapi saudara, firman Tuhan, jikalau kita terus menjaga hati kita terus menabur, kita terus beriman, firman Tuhan tidak akan berhenti untuk menghasilkan panen 30 kali lipat saja. Dia akan terus membawa panen 60 kali lipat. Saudara tahu nggak saudara, hari ini Simon Boy baru saja saudara dia mendapatkan pasangan hidup yang baru dan dia baru saja menikah saudara. Dan waktu dia menikah saudara, dia karena sudah keluar dari penjara, kalau di Singapura kalau kamu keluar dari penjara itu sangat sulit sekali untuk bisa cari pekerjaan di luar. Lain daripada dimanapun lah, haleluya, amen, right? Amen, right? Kalau misalnya di Singapura, begitu kamu sudah ada rekod di penjara, sangat sulit bagi kamu tuh untuk mencari dapat pekerjaan. Istilahnya kehidupan kamu susah lah. Tetapi saudara, karena dia memiliki firman Tuhan, dia saudara mulai bertekad. Dia berani untuk ambil resiko. Untuk apa saudara? Dia akhirnya berpikir, yang paling bisa yang saya lakukan adalah apa? Jadi TikTok influencer. Dan saudara, dia bekerja dengan giat dan keras. Dan akhirnya saudara menghasilkan. Saya ketemu dengan dia waktu saya lagi ngopi ya. Dia bilang begini, Pastor tahu nggak? Waktu saya mulai jadi TikTok influencer, 1 bulan saya pernah mendapati saudara masukan $50.000. Saya bilang, hah? Pastor aja gak pernah begitu loh. Aku tanya, bisa ngajarin gak aku? Amen. $50.000. Tapi bukannya seterusnya dan bukan konsisten. Cuman beberapa bulan saja. 1 kali barangkali, 2 kali barangkali dalam 1 tahun. Saudara setuju, saudara ngerti ya. Jadi saudara artinya dia mulai menghasilkan. Dan waktu dia menghasilkan, dia kali ini saudara mampu saudara. Tadi saudara lihat membeli saudara arloji Rolex untuk dia punya girlfriendnya. Dan dia akhirnya sudah menikah. Dan saat dia sudah menikah saudara, dia tidak berhenti di sana. Dia buka bisnis ya. Setelah ini saudara bisa melihat dia telah menikah, dia buka bisnis. Ya, dia buka bisnis apa saudara? Funeral parlor. Jasa duka, amen, right? Dan saudara, dia di tahun 2023 sempat saudara mendapatkan peran di beberapa film nasional. Di 3 film nasional. Di sini saudara, kita lihat ex-drug addict turned influencer Simon Boy turns life around and invited to star in 3 movies di tahun 2023. Saudara, inilah kesaksian hidup. Di mana seseorang yang hancur datang mendengar firman Tuhan. Dan 1 benih firman Tuhan saja yang masuk mampu mengubah kehidupan dia. Dan menghasilkan panen 30 kali lipat. Tidak berhenti 60 kali lipat. Hari ini puji Tuhan mudah-mudahan seterusnya sampai maksimal 100 kali lipat. Haleluya, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, kesaksian Simon Boy ini juga bisa terjadi di kehidupan kita semua. Saya saudara waktu mengawali ibadah Indonesian Service sekali lagi, di mana kita menjalani setiap minggu. Saudara, hari itu saya sedang khotbah dan tiba-tiba saya melihat jemaat saya yang dulu pernah ikut Indonesian Service waktu di era Jurong West. Dia datang mengunjungi kita hari itu sedang bertamasya dengan keluarga di City Harvest Church. Dan saya langsung samperin dia. Dan saya sangat terkesan sekali karena siapa saudara? Jemaat saya ini dulunya waktu datang ke Singapura, waktu ikut Indonesian Service, dia itu pekerjaannya adalah ART, asisten rumah tangga, sebagai domestic worker. Artinya saudara, dia ini jauh-jauh dari Indonesia datang ke Singapura
keluar dari kampungnya, tidak memiliki apa-apa, miskin. Jati dirinya sangat rendah, pekerjaannya adalah seorang ART. Dan dia datang ke gereja dan dia mendengar firman Tuhan. Kehidupannya berubah. Saudara, kali ini waktu saya ketemu dia lagi, dia langsung samperin saya dan dia berkata, Pastor Aris, saya ingin berterima kasih kepada kamu. Sekarang ini kemanapun saya pergi, saya ini sekarang ini tinggal di Malang. Kemanapun saya pergi, saya selalu berkata kepada orang lain. Saya memang berjemaat di gereja ini di Malang. Tapi pendeta saya adalah pendeta Aris Zulkarnain. Aku bilang puji Tuhan, tapi jangan bilangin pendeta kamu. Haleluya. Right? Kemanapun saya berjemaat. Ya, saya tertanam di gereja tersebut. Tapi pendeta saya selamanya adalah Pastor Aris Zulkarnain. Kenapa? Karena Pastor Aris lewat firman yang kamu sering bagikan. Itu mengubah pandangan saya, kehidupan saya. Jati diri saya langsung diangkat. Pastor Aris, tahu nggak begitu saya selesai kontrak saya sebagai ART di Singapura. Saya kembali ke Malang. Dan saudara, saya buka bisnis, usaha. Tahu nggak usaha apa? Usaha peternakan ayam. Hari ini saudara, dia kasih lihat saya. Saya memiliki peternakan, usaha 20.000 ekor ayam. Bermitra dengan perusahaan besar Comfit untuk menyuplai kepada mereka pangan. Hari ini dia bukan lagi ART. Hari ini saudara dia adalah pemilik usaha. Yang memiliki saudara rumah, lahan, perusahaan. Kehidupannya berubah 180 derajat. Bukannya 360 ya. Kalau 300 kembali lagi saudara. Amen, right? 180 derajat. Kenapa saudara? Karena dia bilang, waktu saya datang di Indonesian Service, setiap minggu firman Tuhan yang saya dengar mengubah pandangan saya, mengubah kehidupan saya. Dan itu yang Tuhan ingin bagikan kepada kita. Jikalau kita mendengar dan mendapatkan firman Tuhan, dia akan mengubah kehidupan saudara. Dia akan menghasilkan panen 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Ayo kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini saudara. Saudara, hari ini yang saya ingin sampaikan adalah apapun musim yang saudara sedang alami hari ini, jangan putus asa. Jangan berhenti menabur. Menabur iman, menabur doa, menabur pelayanan, menabur firman Tuhan. Dan terus mendengar firman Tuhan. Terus membuka hati saudara untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun kadang waktu kita mendengar firman, hati kita sedang tawar dan keras. Dan kita tidak bisa menerima. Gak apa-apa, disimpan saja. Disimpan saja. Sekali-sekali saudara kembali lagi dan mendengar lagi firman Tuhan tersebut. Karena saudara tidak tahu kapan. Tiba-tiba hati kita diubah, dijamah oleh Roh Kudus. Dan saat hati kita dijamah oleh Roh Kudus, hati kita menjadi lunak. Hati kita menjadi terbuka. Gereja mulai lagi dilawat oleh Roh Kudus. Dan lawatan Roh Kudus membawa panen 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat dalam kehidupan saudara. Tetapi saudara hari ini, jikalau saudara sedang ada di dalam musim salju atau musim kering, saya ingin doakan saudara. Supaya saudara tidak putus asa. Supaya saudara tidak berhenti untuk menabur. Tetapi saudara tetap percaya bahwa satu hari nanti Tuhan akan pulihkan segalanya dan menjadikan lebih indah, lebih dahsyat, lebih besar daripada sebelumnya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, sebelum kita doa, saya ingin meminta musicians dan juga worship leader to sing this song. What song you guys have sing? Just sing. Tapi kita mulai dalam chorusnya saja ya. Saudara, waktu kita menyanyikan lagu ini sama-sama, saya ingin saudara semuanya angkat tangan saudara. Buka hati saudara. Dan berdoa kepada Tuhan, menjerit kepada Tuhan. Tuhan, jamah saya hari ini. Ubah hati saya. Supaya firman Tuhan hari ini bukan hanya sekedar didengar. Tetapi masuk di dalam hati kita. Mengubah pandangan hidup kita. Mengubah kehidupan kita masing-masing. Oh saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa dalam bahasa roh. Shidiara la 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 bara 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 la bara basyakara la bara 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 la 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 bante dia. Haleluya. And I live to
take your place. My precious Savior. Who can stand between My Lord and me. Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to thee with you. Sekali lagi. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Jesus. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Saudara, hari ini jikalau saudara sedang mengalami musim salju, musim dingin atau musim kering saudara. Saudara merasa hati saudara telah tawar, keras, dan kering. Hadirat Tuhan ada di tempat ini untuk mengubah hati kita. Supaya hati kita siap untuk menerima benih firman. Jikalau itu adalah saudara, saudara hampir putus asa. Saudara hampir sudah tidak mau lagi berupaya. Saudara, hari ini firman Tuhan sedang berkata, jangan berhenti percaya. Jangan berhenti untuk menabur benih. Karena satu hari nanti musim saudara akan berubah. Dan jikalau itu adalah saudara, saudara memerlukan anugerah dan kekuatan untuk tetap bertahan dan percaya. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Terima kasih. Saya ingin saudara semuanya ikuti doa saya hari ini. Dengan suara nyaring dan suara keras. Supaya ini adalah jerit dan tangis saudara kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti setia untuk menjawab jerit dan tangis umatnya. Sama-sama berdoa, Tuhan Yesus. Hari ini saya serahkan Hari ini saya serahkan musim kehidupan saya. musim kehidupan saya, Kesusahan saya. kesusahan saya, Kepedihan saya. kepedihan saya Kepada Engkau. pada Engkau. Roh Kudus. Roh Kudus, Jamah hati saya. jamah hati saya, Lunakkan hati saya. lunakan hati saya. Hari ini Hari ini saya mau menerima saya mau menerima benih firman-Mu benih firman-Mu yang mampu dan mampu membangunkan iman, membangunkan iman, menghasilkan panen menghasilkan panen 30 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat 100 kali lipat dalam usaha saya, dalam usaha saya, dalam kehidupan anak saya, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saya, dalam dalam pelayanan pelayanan saya, saya, dalam pelayanan saya, di gereja ini, di gereja ini, dalam nama Tuhan dalam Yesus, nama Tuhan Yesus, kami terima, kami terima, kami akan terus percaya, kami akan terus percaya, kami tidak putus asa, kami tidak putus asa, saya akan terus menabur, kami terus menabur, menabur iman, menabur iman, menabur doa, menabur doa, menabur firman, menabur firman, menabur pelayanan, menabur pelayanan, memberi, memberi, terus mengasihi, mengasihi, mengampuni. mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara berdoa dalam bahasa roh. Ada keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya, syukuri Allah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. When I live to worship you, my Jesus, you're
my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Haleluya. Siapa hari ini telah terima anugerah untuk terus percaya dan terus akan menabur sampai kita akan mengalami perubahan musim semi dalam kehidupan kita. Jikalau saudara percaya, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya memang sudah harus selesai, tapi Pastor Fandi kasih saya 2 menit, 3 menit. Saya benar-benar merasa Roh Kudus ingin bagikan hal ini kepada saudara. Saudara, terutama kepada anak-anak saudara. Barangkali hari ini ada sebagian dalam kehidupan saudara. Saudara sudah hampir putus asa dengan anak saudara. Saudara, saya sendiri juga telah mengalami hal yang serupa. Anak saya, saudara, ini tidak suka belajar. Tidak suka sekolah. Bukan karena dia ini tidak pintar. Dia pintar. Tapi karena dia ini memiliki satu kekurangan di dalam development dia. Social development dia. Jadi dia ini mengalami sedikit otis, sedikit otis. Dan oleh sebab itu saudara, ini benar-benar menghambat cara dia untuk proses. Dan oleh sebab itu saudara, karena dia sedikit otis, tapi dia itu sangat normal. Saya sebagai ayah, waktu melihat anak ini, saya tuh gak bisa membandingkan dia ini otis atau dia ini normal. Tetapi karena saya ini adalah kut-kut hamba Tuhan, saya selalu imani dan saya melihat dia sebagai anak yang normal. Tetapi kenyataannya dia ini terbatas. Memiliki kebatasan waktu dia ini sedang belajar. Saudara, karena saya tidak bisa menerima kondisi dia, saya akhirnya menjadi marah dan gampang marah, frustrasi. Waktu dia saudara tidak sesuai dengan ekspektasi saya, waktu dia saudara tidak perilaku dia, pelajaran dia tidak sesuai dengan ekspektasi saya kesal dan saya menjadi marah. Dan waktu saya marah, saya meluapkan frustrasi saya. Saya marahin dia, saya keras terhadap dia. Saya dan istri saya pun juga jadi berantem saudara. 5 tahun saudara saya menikah gak pernah berantem. Punya anak langsung berantem saudara. Satu hari saudara, sekali lagi kejadian ini terjadi. Saya marah. Saya kesal. Sampai-sampai saudara, setelah itu saya tanya kepada diri sendiri. Tuhan, ini saya kenapa ini? What's wrong with me? Saudara tahu gak saudara? Tuhan langsung berkata kepada saya. Mas Riz, anak kamu itu anak siapa? Anak saya, bukan. Ini anak kamu itu anak saya. Kamu sebagai orang tua, saya tugaskan untuk pelihara anak saya. Anak ini bukan anak kamu. Ini anak saya. Kamu ini adalah saya utus untuk pelihara anak ini. Untuk mencerminkan saya sebagai Allah Bapa bagi kehidupan dia. Saya mengasihi anak ini. Kamu juga harus mengasihi anak ini seperti saya mengasihi dia. Saudara, saya langsung menangis. Dan saya bertobat. Dan saya berkata kepada Tuhan, mulai hari ini, saya ingin menjadi ayah. Seperti halnya engkau adalah ayah bagi anak ini. Saya tidak akan marah kepada dia. Tetapi saya akan mengasihi. Dan saya akan merayakan kehidupan dia. Saudara tahu gak? Begitu saya mengambil keputusan itu, saya berubah. Tahu gak saudara? Yang tadinya saudara, saya tidak habis pikir bagaimana dia bisa lulus SD, SMP, sampai pergi ke, kalau misalnya di Singapura, tertiary education. Jadi setelah SMA. Saya gak habis pikir bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut. Karena dia ini sangat terbatas sekali. Tetapi saudara tahu gak, hari ini dia sudah menjalani kursus engineering di Temasek Politeknik di tahun yang ketiga. Dan dia saudara baru saja mendapati sertifikat accreditation, accomplishment top 10% di sekolahnya.
stop 10% dari sekolah. Saudara, setiap hari, saya sudah berhenti marah 10 tahun yang kemarin. Hari ini saudara, saya enjoy kehidupan saya sebagai ayah. Sebagai seseorang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengasihi anak ini. Artinya saudara, jangan putus asa untuk percaya dan mengasihi anak saudara. Walaupun anak saudara tidak respon dengan baik, anak saudara masih belum berubah, jangan berhenti mengasihi mereka. Karena satu hari nanti, penaburan saudara akan membuah hasil. Dan saudara akan melihat keajaiban Tuhan terjadi bagi kehidupan saudara. Amin. Saudara, saya tidak akan panjang lama. Saudara sudah berkati oleh firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan masuk di dalam hati yang baik. Supaya panen 30%, 60%, 100%. Semua yang percaya mengatakan, amin. Kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Thank you, Pastor Wandi. Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk Pastor Arik. Banyak Bapak Ibu Saudara diberkati pada pagi siang hari ini. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, Pastor Aris jangan susah kesini Pastor Aris. Masalahnya susah Bapak Ibu, jadwal beliau ini juga berangkat tadi malam jam 10 dari Singapura sampai Bandung subuh. Besok harus pulang lagi. Bapak Ibu, kami bersyukur Pastor Aris bisa hadir, menguatkan kami. It means a lot Pastor. Thank you Pastor. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur sekali lagi untuk anugerah kebaikan Tuhan sepanjang pagi siang hari ini. Tuhan, kami tahu ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah kami. Bapak Ibu, sebelum kita selesai, sekali lagi angkat kedua tangan kita. Mari yang berbahasa roh, sekali lagi berbahasa roh. Tuhan, biar firman ini sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan, kami berdoa benih ini Tuhan tidak hilang. Kami mau menjadi gereja yang bertumbuh. Kami mau menjadi gereja yang terus menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Dan akhirnya kami berbuah di dalam kehidupan ini. Berbuah di dalam keluarga kami. Berbuah di dalam usaha kami. Berbuah di dalam pelayanan kami. Tuhan, tolong kami. Sandara bahada gara bahada raba. Sekali lagi meteraikan atas kami Tuhan. Siang hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, kerinduan kami. Berkati hamba-Mu Pastor Aris yang sudah menaburkan benih yang baik pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam pekerjaan pelayanan keluarganya. Tuhan berkati Pastor Aris di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami, 5 wakil gembala di rayon 2, Tuhan sertai berkati. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk bangsa negara Indonesia, selamatkan Indonesia. Jauhkan dari hal-hal yang buruk. Tuhan, tolong bangsa ini. Berkati pemerintahan yang ada. Menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini. Dan kami percaya berkat-Mu atas kami Tuhan. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan damai serta-Ku. Limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan limpahkan. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan damai serta-Mu. Limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan.
Buka hati kita Bapak Ibu, terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday Church, God bless you.